Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kembali Allah memperjuangkan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di kitab membenahi akidah dan kita masuk pokok bahasa yang kedua, yakni terkait dengan iman. Sebab kita sudah membahas iman kepada Allah dengan beberapa sesi cukup panjang, diakhiri dengan iman terhadap asma wa sifat, bagaimana tauhid kita meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sekarang kita memasuki pokok yang kedua, iman kepada para malaikat. Sering umat Islam meyakini tentang iman kepada malaikat, tapi hanya sekedar ucapan di lisan. Iman kepada malaikat dan hafal susunan rukun iman. Tapi betulkah Anda telah mengimani malaikat Allah dengan sebenar-benarnya iman kepada malaikat? Sudahkah Anda memahami tugasnya para malaikat? Dan sudahkah Anda mengetahui malaikat-malaikat yang Allah ciptakan? Nama-nama malaikat yang disebut di dalam dalil Al-Quran maupun hadis, nama-nama yang tidak disebutkan, apakah Anda sudah paham? Karena kita biasanya ilmunya dari sononya, dari dulu. Pasti yang namanya malaikat ada 10, Jibril, Mikail, terus Israfil, Malaikat sampai 10. Padahal ada nama malaikat yang tidak pernah disebut oleh Allah. Seperti malaikat pencabut nyawa, siapa namanya? Israfil atau Israfil. Kalau Israfil peniup sangkakala hadisnya sahih. Israfil pencabut. Coba dari mana dalilnya ketemu nama malaikat Israfil? Tidak ada dalilnya sama sekali. Lalu siapa malaikat pencabut nyawa? Malaikatul maut, malaikat kematian, malaikat yang mencabut nyawa manusia yang sampai yang akhirnya malaikat yang meninggal. Tidak ada nama Israfil, tidak ketemu Pak. Tapi itulah manusia karena dari sononya ya. Mari kita teruskan tentang iman pada malaikat. Jangan sekedar mengimani tapi paham betul. Salawat serta salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga sahabat dan mengikuti kita. Iman kepada malaikat. Iman kepada para malaikat merupakan salah satu rukun iman yang enam, sebagaimana di dalam hadis Jibril, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril kemudian menjawab. Hadis ini hadis ahad yang hanya diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim riwayatnya. Tetapi meskipun ini hadis ahad, hanya satu yang menyampaikan, yaitu Umar bin Khattab. Sahabat yang menyampaikan hanya Umar bin Khattab. Tapi ini hadis yang sesungguhnya mutawatir didengar oleh seluruh sahabat. Hanya sampai kepada kita dari sahabat yang namanya Umar bin Khattab. Ketika Jibril datang, tetapi tidak dalam wujud malaikat yang asli, dalam wujud manusia biasa, hanya berambut sangat hitam, tersisir dengan rapi, bajunya sangat putih bersih, tidak terlihat sedikit pun lecek dari rambut, dari pakaian berdebu. Bainama jalasa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, di dalam masjid. Ja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki. Bayan, abyad,
pakaiannya begitu putih bersih. Summa jalasa, kemudian dia duduk. Di mana dia duduk? Faulun dari di depannya Nabi. Lalu dia duduk sila, lututnya dia dipertemukan dengan lututnya Rasul. Rasul duduk bersila, laki-laki itu persis di depannya duduk bersila, lututnya ketemu Pak. Para sahabat hanya bisa memperhatikan siapa gerangan laki-laki ini. Kami tidak ada yang kenal, kata Umar bin Khattab. Kami tidak ada yang kenal, tapi nggak mungkin kalau laki-laki tidak dikenal, pakaiannya rapi begitu. Mungkin nggak Pak? Di padang pasir, laki-laki nggak dikenal, pasti datang dari tempat jauh. Tiba-tiba tersisir rapi, rambutnya hitam, kemudian bersih, baunya wangi, pakaiannya bersih-bersih tanpa ada bekas. Nggak mungkin. Tapi saat itu malaikat, para sahabat tidak ada yang tahu kalau itu malaikat. Kecuali setelah beberapa waktu lamanya Rasulullah menyampaikan. Yang datang itu adalah malaikat Jibril, memberikan kepada kalian ilmu. Yang pertama ditanya adalah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang Islam. Bahwa Islam, apa itu Islam? Rasul menjawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tuz zakat wa tasum Ramadan wa tuhajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Islam adalah kau mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Setelah dijawab, laki-laki mengatakan, sodakta, engkau benar. Aneh apa tak? Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Berarti dia tahu, ngapain nanya? Sodakta. Fa'astajabah. Maka kami kagum, kami heran. Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Setelah itu ditanya kembali, ya Muhammad, ma huwal iman? Hai Muhammad, apa itu iman? Al-iman an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina qadar khair wa syarr. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir buruk atau baik. Saudara sekalian, setelah itu kemudian ditanya kembali, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Setelah mengatakan sodakta, kau benar, ya Muhammad, tolong beritahu kepadaku, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Rasul menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi jika kamu tidak melihat Allah, Allah lihat kamu. Jadi saat kita ibadah, saat kita dimanapun berada, kita yakin kita selalu dilihat Allah. Dan seakan-akan kita lihat Allah, tapi kamu gak lihat Allah. Tetapi Allah melihat kamu. Jadi makna ihsan yang pertama yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ketika Nabi SAW ditanya tentang ihsan, ada jawaban yang mirip tetapi berbeda, hanya maknanya sama. Ya Muhammad, ma huwal ihsan? Hai Muhammad, apa itu ihsan? Jawab Rasul, al-ihsan an tahsyallah ka'annaka tara. Ihsan itu adalah engkau takut kepada Allah seakan-akan kau lihat Allah. Dulu kita sekolah ada guru yang guru itu galak. Ketemu gimana Pak? Ketemu Pak. Wah subhanallah, baru ketemu udah takut duluan Pak. Apalagi kita datang telat, gak bikin PR, mata pelajarannya guru itu gimana Pak? Baru lihat gurunya Pak. Gemetar Pak. Itu baru lihat makhluk yang namanya guru loh Pak. Bagaimana kalau Anda takut sama Allah? Takut sama Allah bukan gemetar lihat Allah, nggak bukan. Dia akan menjaga diri sebaik-baiknya, menjaga rukun iman sebenar-benarnya, dan dia tidak akan berbuat sesukanya.
Itulah dia ihsan. Anta syallah ka'annaka tara. Engkau takut kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Jika kamu tidak lihat Allah, pasti kamu harus yakin Allah lihat kamu. Inilah pokok yang menjadi dalil bahwa kita diperintahkan iman kepada malaikat. Di antara iman kepada malaikat, jangan hanya mengimani cuma malaikat, yang coba rujuklah dengan dalil-dalil. Yang pertama kita tahu hadis ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasul menyatakan salah satu rukun iman kepada para malaikat. Dari yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, salah satunya Al-Baqarah 285. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min Rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman kepada siapa? Apa yang Allah telah turunkan kepadanya, dan kepada apa yang telah diturunkan sebelumnya, dan juga orang-orang beriman. Kemudian dikatakan kullun amana billah wa malaikatihi. Semua orang-orang yang beriman umatnya Nabi SAW wajib beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Di situ cuma disebut iman. Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, 4 bahkan. Tidak disebutkan oleh Allah dengan hari akhir. Coba perhatikan Al-Baqarah 285. Berapa iman di situ disebut? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. 4. Rukun iman berapa? Nah, di sini disebut berapa? 4. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Dan tidak boleh kita seorang beriman umat Nabi SAW membeda-bedakan satu seorang rasul di antara mereka. Kadang ada orang bicara ringan. Menurut gue rasul yang paling bagus Nabi Ibrahim. Selain itu enggak. Kenapa Nabi Ibrahim itu dibakar dan kepanasan? Jadi Nabi Ibrahim yang paling hebat. Pada debat kusir ngapain? Kenapa ada membeda-bedakan? Masing-masing Nabi memiliki keutamaan, masing-masing Nabi memiliki mukjizat sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya. Di masa Nabi Ibrahim, kebanyakan umat menyembah apa? Api dan berhala. Majusi menyembah api, orang-orang musyrik menyembah berhala. Dan api kenapa dia mengagumkan oleh mereka yang menyembah api? Api bisa membakar segala-galanya, Pak. Harta bisa musnah karena di dalam api. Bangunan bisa hancur karena di dalam, maka api diagung-agungkan. Mukjizat Allah gampang. Gimana caranya? Hai api, jadi dingin. Selamatkan Ibrahim, jangan sampai terbakar. Allah perintahkan api jadi dingin. Maka itu bantahan bahwa api itu ciptaan Allah. Kalau Allah jadikan panas, panas. Kalau Allah jadikan dingin, dingin. Tapi jangan Anda kemudian apa? Mengambil ayat ini untuk Anda berdoa supaya api jadi dingin. Ada pesantren tertentu yang main bolanya pakai nendangin bola api. Apa namanya itu? Sabut, dikangkut, kemudian diikat, dibakar. Itu rapalannya salah satunya itu ya narkuni berda, ya narkuni berda, ya narkuni. Hai api jadi dinginlah kamu, jadi dinginlah kamu. Lalu main bola api, lalu arang diinjek-injek, Pak. Ada kayak gitu, Pak. Santri-santri itu yang melakukan. Maka dikit-dikit seperti itu batin. Yang berfirman hai api jadi dinginlah Allah, urusan Allah. Manusia jangan ikut campur. Bagi manusia dia tetap panas. Karena kesombongan manusia akhirnya apa? Ingin memfantasikan di saya sama api juga gak mempan, dibakar gak mempan, main bola api gak melepuh dan seterusnya. Sombong jadinya apa? Ria ini dapat pujian. Kembali tadi tentang iman, bahwa Allah perintahkan kita beriman kepada para malaikat, dan rukun iman terkadang Allah sebutkan dalam Al-Quran gak utuh 6. Gak ada ayat yang menyebutkan rukun iman 6 disebut utuh, gak ada. Coba cari Al-Baqarah 285 cuma 4. Al-Baqarah 285 cuma 4.
Al-Baqarah 177 cuma 5. Coba 177. Di sini disebutkan Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. 5. Gak ada disebut takdir, gak ada. Iman pada takdir gak disebut di dalam Al-Quran. Kenapa takdir Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran? Urusan Allah. Tapi takdir itu bagian dari yang ghaib. Ghaib apa gak takdir, Pak? Ada yang tahu takdir kita? Ada gak Allah firmankan iman kepada yang ghaib? Al-Baqarah ayat 1, 2, 3. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa itu? Orang yang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman kepada ghaib, berarti masuk yang ghaib itu adalah takdir yang harus kita yakini, takdir buruk maupun baik. Kalau takdir baik, kita mau imani ke Pak? Sehat, nikmat, sukses, imani gak Pak? Oh iya. Kalau takdir buruk, kadang-kadang manusia ya cuma ngomong di mulut. Hanya orang takwa Pak, yang betul-betul mengimani takdir buruk menimpa dirinya, maka orang beriman dan bertakwa itu kalau ditanya oleh Allah, apa sih yang Allah berikan kepadamu? Jawabannya cuma satu. Di surat 16 ayat ke-30. Surat 16 ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qila lil ladzina taqaw, dan ditanyakan, dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum, apakah yang telah diturunkan oleh Rabbmu? Qalu khaira, mereka menjawab ini yang terbaik, semuanya baik. Saya berikan contoh ilustrasi ayat ini sederhananya begini Pak. Bapak ibu usahanya lagi sukses, duit lagi berlimpah ruah, pengen apa punya, duit ada, lagi sehat, lagi nikmat, pokoknya semua yang terbaik dari Allah. Kedatangan saudara sudah lama gak ketemu, kedatangan teman kuliah teman sekolah lama gak ketemu, main ke rumah bapak dalam keadaan yang begitu nikmat. Bapak ditanya, ibu ditanya, subhanallah, bapak ibu dapat apa dari Allah? Apa jawabannya? Langsung senyum sumringah, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Itu ngomong alhamdulillah itu gampang sekali melucu. Sebab lagi nikmat, lagi dapat musibah yang baik, takdir yang baik. Alhamdulillah, ini terbaik dari Allah. Ini adalah milik Allah, titipan Allah. Gampang. Sekarang saya balik, lagi sakit, bisnisnya lagi kolaps, rumah lagi mau disita, keluarga hancur, anak istri gak ada yang ngaku, tetangga rese, masalah banyak. Ketemu teman ditanya, ibu bapak dapat apa dari Allah? Apa jawabannya Pak? Gak mungkin, alhamdulillah Pak, gak mungkin. Apa jawabannya? Gak tahu nih saya sosial remote akhir-akhir ini ngeluh terus banget. Terus gak tahu mimpi apa saya hidup akhir-akhir ini, saya kok kayak gini banget. Orang ini tandanya gak terima takdir. Orang yang beriman dan bertakwa, jawabannya alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan yang Allah timpakan kepada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami Allah, semua milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ini takdir Allah. Allah berbuat kepada kami apa yang Allah kehendaki. Semoga Allah berbuat tidak akan diberikannya. Hanya orang takwa yang mau itu, mengimani takdir dengan benar. Karena apa? Semua ucapan kita itu tercatat oleh malaikat.
maka omongannya nggak mungkin kabur. Kalau orang iman pada malaikat tapi tidak yakin bahwasanya ada malaikat pencatat amal, pasti nanti dia apa? Ngomong seenaknya, berbuat seenaknya. Lalu dikemanakan malaikat yang mencatat Anda? Apa Anda tidak tahu catatannya? Malaikat yang mencatat amal kita namanya siapa? Siapa namanya? Di sebelah kanan ada malaikat kan? Nyatat amal baik. Sebelah kiri ada catat amal kan? Nyatat amal buruk. Siapa namanya? Pasti Raqib dan Atid. Dari mana dari? Mana darinya Raqib dan Atid? Gak ada nama Raqib dan Atid. Raqib dan Atid itu tugasnya malaikat pencatat yang kanan maupun yang kiri. Coba lihat surat 50. Surat 50, surat Qaf, ayatnya dari ayat 16 sampai ayat 18. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dan Allah tahu segala apa yang dibisikkan oleh jiwanya, oleh hatinya. Allah tahu bisikan-bisikan hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, Allah, lebih dekat dari manusia itu sendiri, lebih dekat dari urat nadimu. Pak, urat nadi kita di mana? Ibu, urat nadi kita di mana? Ini urat leher, urat nadi. Ini urat tangan, kaki, urat kaki. Urat nadi adalah urat-urat besar dari jantung ke seluruh tubuh kita yang mengalirkan darah dan aliran utama itu urat nadi. Kalau ada orang bunuh diri, biasanya yang dipotong apa? Nah, kalau kan kaki, kalau bunuh diri nggak ada, dibunuh itu disebut. Kenapa ketika dipotong tangan akan mati? Sebab ini urat nadi, aliran utama. Apabila tidak berhenti darah mengalir, habis. Apa maksudnya Allah lebih dekat dari urat nadi kita? Allah lebih tahu kapan aliran darah berhenti. Allah lebih tahu kapan kamu mati dibandingkan kamu sendiri yang urat nadimu tersebar dalam tubuh. Ada yang tahu di antara kita kapan mati? Ada tubuh kita di sini, ruh kita bersatu di kita. Allah lebih tahu tentang kita, Pak. Itu yang dimaksud Allah lebih dekat dari urat nadi kamu, urat leher, urat tangan, apapun. Maka Allah ingatkan ayat 17-nya, Pak. Ingatlah yang talaqal mutalaqiyan, ketika Allah mengutus dua malaikat. Anil yamin, satu malaikat di sebelah kanan, wa anil shimal, satu malaikat di sebelah kiri. Qa'idun, duduk di sana, tidak pernah bergeser, tidak pernah pergi. Tapi kita tidak pernah tahu. Bapak pernah lihat ada malaikat kanan kiri? Coba baca, perhatikan, pakai mikroskop, pakai malaikat di mana? Diintip, Pak. Gak tahu karena malaikat itu ghaib, tapi duduk di kanan kiri kita. Jangan dibayangkan kayak duduknya binatang di kanan kiri, berarti lagi duduk kemana-mana. Enggak, bukan. Ada. Di mana? Cara duduknya bagaimana? Allah. Yang harus kita pahami, kedua malaikat itu tugasnya apa? Ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin. Tidak ada satupun yang diucapkan oleh kita. Illa kecuali ladaihi, ada padanya, ada pada kita. Raqibun atidun. Apa itu artinya raqib? Selalu mengawasi. Atidun, selalu siap siaga, tidak pernah lengah. Jadi dua-duanya raqibun atidun. Bukan ini raqib, ini atid, bukan. Kedua-dua malaikat itu raqibun atidun. Raqibun atidun tugasnya apa sifatnya? Raqib mengawasi, atid siap siaga, tidak pernah lengah. Terus
Satu kata, tercatat Pak. Hei, tercatat Pak. Brengsek lu, tercatat Pak. Gile lu, tercatat Pak. Omongan-omongan suami kepada istri, cacian, celaan, tercatat. Omongan istri kepada suami, bentakan, tercatat. Omongan orang tua kepada anak, tercatat. Maka sampai itu Allah perintahkan pada anak, jangan ngomong apa sama orang tua. Tercatat Pak. Langsung dicatat. Subhanallah. Tugas siapa itu? Malaikat. Lah manusia iman kepada malaikat, tapi nggak menyadari ada malaikat pencatat. Berbuat seenaknya, berkata seenaknya, cari nafkah seenaknya, rebutan kekuasaan seenaknya. Anda beriman kepada malaikat. Kenapa? Karena cuma omong, tidak memahami dengan sebenar-benarnya. Padahal malaikat itu ada dan wajib kita imani keberadaannya dan tugas-tugasnya. Saudara mesti imani, semoga dapat Allah. Maka di sini penulis menyebutkan selain ayat-ayat tadi juga beberapa ayat yang Allah sebutkan. Allah menciptakan mereka untuk beribadah hanya kepada Dia. Malaikat itu tugasnya untuk ibadah, turut sama perintah Allah. Tidak ada malaikat yang membangkang. Malaikat yang ditugasi mencabut nyawa, udah nyabut nyawa terus, nggak bisa yang lain. Tukeran dong, gantian gue bosan nyabut nyawa menurut gue enggak. Malaikat yang membagi-bagi rezeki hanya itu. Malaikat Jibril mengatur segalanya, membawa wahyu, ya sudah itu. Ada Ustaz, tugas malaikat Jibril sekarang aku udah pensiun ya Ustaz. Kenapa? Karena udah gak ada wahyu lagi. Ngapain Anda repot nanya-nanya pensiun? Terserah Allah. Gak perlu ditanya, karena Pak, ilmu Anda gak nyampe, gak bakal tahu. Jawabannya pun yang jawab belum tentu benar. Paling perkiraan. Sudah. Ustaz, malaikat pencabut nyawa itu ada berapa sih? Kan dalam satu detik di muka bumi ini ada manusia mati menurut skala statistik 10 orang per detik mati di seluruh dunia kan? Kalau satu detik 10 orang, lalu malaikatnya berapa orang? Berapa malaikat? Sibuk banget malaikat, sampai dong kasih. Ya Allah, jangan Anda bertanya tentang berapa malaikatnya. Imani ada malaikat pencabut nyawa, titik. Kalau sudah saatnya mencabut nyawa Anda, kira-kira malaikat lengah enggak? Enggak Pak, sesaat pun enggak lengah Pak. Allah firmankan di surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-34. Wa likulli ummatin ajal. Dan bagi tiap umat manusia ada ajalnya, ada batas waktunya. Kapan kamu sampai di dunia? Berapa lama di dunia? Para malaikat sudah diberitahu oleh Allah kapan kamu mencabut nyawa si fulan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'a wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka, ajal kita sudah tiba saat kematian kita nggak bisa dimundurkan sesaat aja. Balaya sekaktimun tidak bisa pula dimajukan. Tepat, pasti pas. Malaikat tepat. Wahai malaikat, tolong tunda kematianmu sejenak. Tapi Ustaz, katanya ada riwayat hadis sahih Nabi Musa pernah mukul malaikat pencabut nyawa. Pernah dengar? Sahih hadisnya. Masa malaikat dipukul? Bagi orang yang tidak dengan ilmu pasti gitu. Malaikat masa kalah sama manusia? Masa malaikat dipukul kau? Mau menyambut nyawanya tapi kemudian tidak jadi. Nah inilah cara berpikir. Dengan ilmu, dengan dalil. Di situ hendak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan, memberikan kemuliaan, memberikan mukjizat kepada para nabi. Dan yang kedua, saat itu malaikat diperintah oleh Allah bukan dalam wujud asli malaikat maut, tapi dalam wujud manusia. Yang Nabi Musa nggak tahu kalau itu malaikat. Tiba-tiba ngomong sama Nabi Musa, ya Nabi Musa, hari ini kamu akan dicabut nyawamu. Langsung ditonjok sama Nabi Musa. Kau malaikat. Karena malaikat Nabi Musa nggak tahu itu malaikat. Begitu tahu diberitahu oleh Allah, malaikat lapor, ya Allah, Nabi Musa tidak terima kematian. Maka Allah katakan, ya Musa, kamu masih diberi kesempatan. Yang kamu pukul itu malaikat pencabut nyawa.
nyawa. Tobat Nabi Musa kepada Allah. Bukan hebat kan gue bisa mukul malaikat. Bukan. Ketika malaikat berwujud manusia Pak, itu tidak serta-merta tiba-tiba jadi malaikat. Itu kayak film di negara kita tuh begitu Pak. Punya karomah bisa jalan di atas air cuma pakai daun pisang Pak. Ya Allah, trik film dipercaya. Yang buat aja pendusta, belum tahu nanti ilmu agamanya Pak. Cuma katanya. Nah, inilah yang harus kita imani. Malaikat pencabut nyawa kalau Allah sudah tugasi nggak bisa menunda. Maka Allah firmankan di surat 32, surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Qul, Muhammad katakan, yatawaffakum malakul mauti mukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Jadi ayat ke-11 itu bantahan Allah terhadap orang-orang kafir yang tidak percaya kalau sudah mati tulangnya hancur kemudian akan disusun kembali. Di ayat ke-10-nya. Wa qalu, mereka orang-orang kafir berkata, "A'idza dhalalna fil ardi a'inna la fi khalqin jadid." Apakah kalau aku sudah mati dan aku sudah musnah, hancur tubuhku, tulang-tulangku jadi tanah, apa aku dibangkitkan kembali jadi manusia yang sempurna yang baru? Jadi mereka tidak percaya kan adanya hari kebangkitan, adanya hidup setelah. Siapa Pak mereka yang tidak percaya? Orang kafir aja dipertanya Pak. Orang kafir dari kalangan Nasrani percaya ada hari kebangkitan. Orang Yahudi sekalipun percaya ada kebangkitan. Bahkan mereka mengklaim mereka masuk surga. Tapi orang-orang kafir dari kalangan Konghucu ada nggak percaya Pak? Nggak ada. Percaya apa mereka? Reinkarnasi. Yang udah mati nanti menjelma lagi dari yang lain. Saya nggak tahu caranya reinkarnasi kayak apa. Artinya apa? Nggak ada nanti akhirat. Mati ya sudah. Enak bener kalau gitu. Kita jahat aja di dunia Pak. Kita buruk aja di dunia. Gak usah ibadah. Cari nafkah seenaknya. Nikmat di dunia. Kalau nggak ada hari akhir, nggak ada hari kebangkitan, gimana tanggung jawab? Maka Allah tidak adil. Maka Allah Maha Adil. Akibat bantahan orang yang tidak percaya hari akhir, adanya hari berbangkit. Nah, Allah katakan tadi di ayat ke-11-nya. Qul, katakan dia Muhammad kepada orang-orang yang tidak percaya adanya hari berbangkit. Yatawaffakum malakul maut wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa pasti mencabut nyawa. Setelah dicabut nyawa, dikemanakan Pak? Ruh kita dikemanakan Pak saat dicabut? Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Rabb kamu akan dikembalikan. Ruhnya dikembalikan ke Sidratul Muntaha. Diibat oleh Allah ila yaumil akhir. Jasadnya hancur. Setelah hancur, tulang belulang hilang, hancur, dibangkitkan lagi kan? Allah bersumpah di hari kiamat. Allah bersumpah tentang hari kiamat di surat Al-Qiyamah surat 75. Dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang senantiasa menyesali diri. Ayahsabul insan allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami Allah tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ditegaskan oleh Allah di ayat 4-nya. Bala kata Allah, bahkan qadirina ala an nusawwiya badan. Allah mampu menyusun kembali jari jemari. Apa maksudnya Pak? Di dunia, terutama di negara kita, kalau ada orang kecelakaan, tulangnya patah, datang ke mana? Kemana? Ke rumah sakit mahal, operasi pasti pasang ven, ke dukun patah tulang. Dukun ya namanya. Dukunnya bukan dukun-dukunan yang main setan, bukan. Maksudnya tukang urut, tukang pijit yang dia bisa membetulkan posisi tulang. Pak, disebutnya ada jadi pondok kelapa ada Pak. Dan itu terbukti memang dia punya ilmu. Subhanallah biayanya sangat ringan, cuma diurut-urut sakit kasih obat
suruh minum sehari 2 hari, jalan tuh Pak. Sekarang tulang yang besar, gimana ada orang tulang kelingkingnya ini patah Pak? Patah atau kepotong Pak? Kepotongnya nggak sampai patah habis, tersayat. Bisa nggak mengembalikan tulang lagi? Bisa nggak? Operasi, dijahit, pakai obat, setahun belum tentu normal lagi loh. Ini sama buku jari. Seluruh anggota tubuh kita ada berapa ruas tulang Pak? 340 ruas tulang Pak. Oleh Allah disusun mudah atau mudah sekali Pak? Kun fayakun. Jadi kita imani para malaikat yang tugasnya mencatat amal kita, di antaranya yang akan cabut nyawa kita, yang nanti mengembalikan kita kembali atas izin. Jangan cuma aku iman kepada malaikat, iman pada malaikat 10, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Malik, gitu. Jangan cuma dia paling. Yang belum tentu ada kebenarannya namanya. Kalau kita hanya itu, berarti kita tidak punya rasa takut bahwa kita diawasi, kita dicatat oleh para malaikat. Yang semua catatan itu pada akhirnya kemana Pak? Nih, malaikat-malaikat yang nanti ada di kanan kiri kita saat kita dibangkitkan, menggiring kita di padang mahsyar. Bahkan malaikat berkata, "Hada ladayya atid." Nih, kitab catatanmu yang ada pada hati. Dulu aku yang nyatat, kamu yang beramal. Nih, baca silakan. Kalau isinya baik, sumringah kita. Kalau isinya buruk, ketakutan Pak. Siapa yang mencatat amal itu semua? 2 malaikat yang selalu hadir di sini, Raqibun Atidun, yang dua-duanya selalu mengawasi. Maka ada ayat Al-Quran Pak, di sini disebutkan surat Al-Infitor ayat 10 sampai ayat 11. Saya ingin lebih lengkap lagi dari ayat ke-5, ayat ke-6 Pak. Dari ayat 6 surat Al-Infitor, surat 82. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah gerangan yang telah menyebabkan engkau mendurhakai Allah yang Maha Mulia? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adal. Padahal dialah Allah yang telah menciptakan kamu dan telah menyusun susunan tubuhmu dalam bentuk seimbang. Fi ayyi surati ma syaa rakab. Padahal dalam bentuk apa yang Allah kehendaki, Allah mampu menyusun tubuh. Baik, saya jelaskan dulu 3 ayat ini. Ayat 6, ayat 7, ayat 8. Pak, pernah nggak Bapak ngomong begini ke pelayan, pekerja, supir, atau bawahan Bapak? Emang lu kerja di sini gratis, makan gaji buta lu? Pernah nggak ngomong gitu Pak? Atau Bapak minimal pernah dengar nggak ada orang ngomong gitu? Apa maksudnya omongan itu? Apa maksudnya? Sindiran, teguran, hinaan, celaan, bisa semuanya. Kalau tahapnya masih ringan, teguran. Kalau sudah agak sering diulangi, sindiran. Kalau sering terus-menerus dikerjakan, apa namanya? Kan tadi pertama ditegur, kedua disindir, ketiga hinaan, dihina, dicela. Sudah dihina, dicela, gampang juga, terus begitu, apa namanya Pak? Pembiaran. Terserah kamu. Lu makan gaji buta, terserah kamu. Mau gak kerja lagi, terserah kamu. Dipecat ujungnya Pak. Ketika Allah melihat umat manusia diciptakan sempurna, Allah tanya tuh di ayatnya, hai manusia, apa yang menyebabkan kamu mendurhakai Allah yang Maha Mulia, Rabbmu yang telah menciptakanmu, yang menciptakan dan menyusun tubuhmu dalam bentuk seimbang. Bapak Ibu, tolong nanti pulang bercermin, tolong lihat susunan tubuh kita dari kepala sampai kaki Pak. Seimbang apa ya? Lihat kaca wajah kita, mata kita seimbang,
alisnya kanan kiri indah, hidung lubangnya kanan kiri indah, rongga mulut kanan kiri indah, telinga kanan kiri indah, indah semuanya. Dari wajah loh Pak, turun ke bawah Pak, tangan kita seimbang, kaki kita seimbang, susunan bagian dalam, ginjal seimbang, jantung seimbang, tengkorak seimbang, Allahu Akbar, sempurna. Ada nggak manusia diciptakan Allah yang seimbang? Bapak pernah lihat seorang wanita kembar, tubuhnya satu, kepalanya dua, sampai sekarang dewasa? Bapak pernah lihat ada orang cacat, matanya ada sebelah, sebelahnya nggak ada? Bapak pernah lihat orang kakinya buntung sebelah, sebelahnya nggak ada? Kita seimbang, sempurna, harusnya bersyukur kepada Allah, takutlah kepada Allah, jalankan perintah Allah. Kenapa pada durhaka? Maka kata Allah di ayat yang ke-8-nya, andai kata tahu seperti itu, lebih baik aku rubah susunan. Fi ayyi suratin ma syaa, dalam bentuk apa yang aku inginkan, kata Allah, mampu menyusun tubuhmu. Kalau pada badan-badan mendingan cacat sekalian. Seakan-akan begitu Pak. Ini apa? Hinaan Allah, celaan Allah, gak sadar juga. Ya sudah, dibiarkan, terserah Anda deh. Maka Allah terangkan di ayat ke-9-nya, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Bukankah pada kamu ada malaikat yang mulia, malaikat yang mencatat, yang betul-betul mengawasi. Ya'lamuna ma taf'alun. Ayat 11-nya, yang mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Gak ada yang tutup, demi Allah gak ada yang tutup. Ada manusia ngomong begini, dosa kecil ini habis gimana lagi? Zaman sekarang kalau gak ada dosa-dosa kayaknya gak pacing deh, gak top deh ya. Allah kan maha tahu. Ada gak yang ngomong gini? Udah tahu Allah maha tahu, jangan dilanggar, tetap berbuat dosa. Apalagi urusan rezeki. Zaman sekarang yang rezeki haram aja susah, apalagi yang halal. Ya haram-haram dinikmat janganlah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Pak? Ada orang berani ngomong begitu? Sebab saat ini Anda belum lihat catatan dosa Anda. Coba kalau sudah lihat Pak, di surat 18 ayat 49. Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab, diletakkanlah kitab catatan. Milik-milik kita Pak, diletakkan di depan kita, di catatan. Kalau ada orang yang di dunia durhaka, senantiasa berbuat dosa, aman. Para pendosa di dunia Pak, aman Pak, gak kelihatan oleh manusia. Betul, yang bermaksiat tetap maksiat aman, yang korupsi gak ketangkap tetap korupsi aman, yang jahat tetap jahat aman. Betul apa enggak Pak? Di dunia, apa kata Allah? Apakah aman di akhirat? Begitu diletakkan catatan, ternyata amalnya buruk-buruk. Fatawal mujrimina musyfiqina mimma fi. Orang-orang yang di dunia berbuat dosa, berbuat durhaka, lihat catatan yang tercatat di hadapannya, ketakutan Pak, terbelalak lihat sendiri. Yaqulun, mereka mengatakan, ya wailatana mali hadzal kitab, aduhai celaka, kitab catatan apakah ini? Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada dosa-dosa yang kecil-kecil, apalagi yang besar-besar. Ya Allah, ada semua. Wa wajadu mimma 'amilu hadiran. Semua yang pernah kita amalkan dihadirkan dalam kitab catatan. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah nyatet enggak? Pernah nyatet enggak? Yang ada catatan utang piutang dong. Ini masuk utang sama gue belum bayar, bunganya belum dibayar. Dosa gak pernah tercatat Pak, terlupa manusianya. Allahu Akbar. Wala yahdimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah menganiaya, mendolimi seorang itu. Tapi kenapa catatannya buruk? Karena Anda yang telah berbuat. Di dunia Pak, mohon maaf Pak,
perbuatannya tidak pernah menyadari bahwa dicatat malaikat. Akhirnya apa? Itu tadi yang berbuat dosa tetap dosa, hanya untuk meraih dunia. Bahkan dengan kekuasaannya dia arogan, dia sombong, dia bangga. Kelak di yaumil akhir, Pak, setiap manusia berlutut di hadapan Allah. Di surat namanya surat berlutut Al-Jathiyah. Orang-orang yang berlutut, semua kita nanti berlutut di hadapan Allah. Kalau dikatakan berlutut itu tanda apa, Bapak Ibu? Berlutut itu tanda apa? Satu, tanda menghormati yang di hadapan kita. Coba kalau di kerajaan-kerajaan, cerita-cerita kerajaan, bahkan sampai sekarang di Solo, di Jogja, kerajaan-kerajaan, abdi dalam itu kalau ada raja lagi duduk gimana? Sekarang bukan raja namanya, apa namanya sih? Sultan ya. Gimana kalau ada sultan, Pak? Jalan, Pak, gimana? Tanda apa nih? Hormat. Tapi berlebihan, nggak boleh dalam Islam begitu. Tapi ini ilustrasi. Jadi orang berlutut tunduk itu tanda menghormati. Orang yang beriman berlutut kepada Allah, tanda hormat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan dia betul-betul membanggakan. Allah akan membanggakannya karena nanti catatannya baik. Tapi kalau orang-orang yang durhaka berlutut tanda apa? Hina, penuh rasa ketakutan. Kira-kira kita nanti berlutut dalam rangka apa? Bagaimana kita ini? Tapi setiap kita berlutut, Allah firmankan di surat Al-Jathiyah ayat 28 dan ayat 29. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kelak kalian semua akan lihat nanti di padang mahsyar setiap umat manusia dalam keadaan berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat manusia dipanggil Allah, disuruh Allah untuk menerima kitab catatannya. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Semua nanti akan dibalas apapun yang kamu kerjakan, sekecil apapun, Bang, karena ada catatannya. Maka kata Allah dikatakan apa di ayat ke-29-nya? Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansih ma kuntum ta'malun. Inilah kitab catatan kami. Inilah kitab catatan kami. Pak, maaf Pak, catatan Anda harusnya, kan kita lagi di padang mahsyar, di paling berlutut diserahkan oleh Allah kitab catatan ini kitab catatan siapa? Kami atau kamu? Kami atau kamu? Kenapa Allah katakan kami? Betul begitu ayatnya kan? Hadza kitabuna. Ini kitab catatan kami. Kenapa Allah menggunakan kata kami, Pak? Kenapa bukan di kitab catatanmu? Karena kita nggak pernah merasa nyatat kan? Pernah kita nyatat? Kalau kita yang nyatat nih, kitab catatan kamu, di buku kamu, kita nggak pernah nyatat, Pak. Maka kata Allah di ujung ayatnya apa? Inna, sesungguhnya kami, kunna, kamilah, nastansih, yang telah memerintahkan untuk mencatat ma kuntum ta'malun, apapun yang kamu kerjakan. Jadi ada berapa di situ, Pak? Ada berapa, Pak, yang ikut serta di situ? 3. Siapa pertama? Allah, perintah malaikat mencatat, dan kita yang berbuat. Maka kata Allah, ini kitab catatan kami baru diserahkan. Begitu sudah diserahkan, diterima, terkalung di leher kita, kitab catatan siapa? Kami atau kamu? Kamu sudah diserahkan ini, sudah pada kita. Saat mau diserahkan, ini kitab catatan kami. Kami yang telah perintah malaikat mencatat apapun yang kamu perbuat. Sekarang aku serahkan kepada kamu. Setelah diterima oleh Bapak dan Ibu, jadi milik siapa kitab itu? Yang nyatat siapa? Pernah kita sadari malaikat selalu mencatat apa? Di surat 17 ayat 13 dan 14 Allah berfirman, wa kullu
kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqi. Akhirnya nanti Pak, setiap catatan-catatan amal itu diserahkan kepada kita, seakan-akan seperti kalung yang terkalung di leher. Pak, kalung itu di mana? Tapi ada orang pakai kalung di kaki, Pak. Ada kan? Perhiasan kalung di kaki, silakan aja. Yang namanya kalung dia di leher. Kaki bukan kalung, gelang namanya. Ini gelang tangan, itu gelang kaki. Yang namanya kitab catatan manusia pasti Allah serahkan kepada kita. Jadi diri kita seakan-akan seperti tetapnya kalung di leher, tidak mungkin tidak. Setelah diserahkan dalam keadaan apa? Yalqahu mansura, terbuka. Nah, setelah ada di tangan kita, kita akan dihisab. Apa kata Allah ayat 14-nya? Iqra kitabak, bacalah kitab catatanmu. Kenapa di situ Allah pakai kamu? Kenapa pakai kamu? Sudah di tangan kita. Kalau tadi ketika mau diserahkan, maka saat itu Allah katakan iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup, hai manusia, kalian menghisab diri-diri kalian masing-masing. Silakan itu buku catatannya, silakan hisab diri. Saat dihisab, Pak, siapa yang mengawasi, Pak? Dua malaikat yang dulu mengawasi kita di dunia. Bisa ngeles gak kita? Bisa? Di dunia bisa ngeles gak? Bapak-bapak yang pernah bohong sama istri, bohong padahal Pak, tapi dari singgah marah, beli oleh-oleh, beli makanan, beli buah, kasih amplop, istriku maaf dia datang telat tadi, ada lembur, ini bos ini kebangetan bener, padahal habis jalan sama teman-teman, ketemu sama si dia lagi. Ngomongnya apa? Lembur Pak, istrinya gak ngerti Pak, dapat amplop, dapat buah, dapat makanan, maka si saya pun dicium, dipeluk. Kata Allah, awas catatan wadah katanya. Wahai para suami yang suka mendustai istrinya, pernah nggak sadar tercatat? Wahai para istri yang mendurhakai suami, pernah nggak ada sadar tercatat? Inilah makna iman kepada malaikat. Jangan cuma mengimani dengan lisan, Pak. Nggak ada yang luput. Malaikat terus mengawasi kita. Malaikat yang mencatat kitab buruk, nanti kitab itu namanya apa, Pak? Sijil. Malaikat yang mencatat yang sebelah kanan kita baik, kitab-kitab baik itu tercatat namanya kitab apa, Pak? Illiyin. Illiyin. Nanti semuanya kita akan dapatkan. Nanti semuanya kita ada. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di surat Al-Mutaffifin, surat 83. Itu peringatan Allah. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun, giliran nimbang dari orang lain beli tingginya mantap. Wa idza kanuhum aw wazanuhum yusirun, giliran ada yang jualan nimbang untuk orang lain tingginya dikurangi. Itu manusia begitu. Ala ika'annahum manqusuna liyawmin adid, yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin? Kitabun marqum. Sekali-kali jangan gitu, hai orang-orang yang durhaka. Seluruh catatan durhakamu ada di kitab sijil. Tahukah kamu apa sijil? Kitab catatan yang tertulis. Ayat 18-nya, itu illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab catatan orang yang berbakti berada dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apa itu illiyun? Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Kitab catatan amal yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan. Bapak Ibu, kira-kira nanti kita terima catatannya yang mana yang banyak? Yang sijil atau yang illiyin? Kalau Anda kitab catatannya illiyin, Anda akan terima dari sebelah kanan. Kalau catatannya dari sijil, Anda akan terima dari sebelah kiri. Maka nanti di padang mahsyar, orang yang terima catatan dari kanan itu orang baik.
Yang catatannya dari tangan kiri orang celaka. Wallahu a'lam. Waktu juga tadi Pak Hari ngomong jam 4:45. Sepertinya jam itu benar ya Pak, lebih sedikit Pak. Sudah masuk waktu syuruk sepertinya. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kita berikan sama-sama bermanfaat dan hikmah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya menyampaikan yang perlu kekurangan, kita manusia perlu kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.